Namo Buddhaya, salam sahabat. Ini ada beberapa topik ya. Kita coba buat pakai audio mungkin lebih mudah. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan di grup yang kita pikir cukup oke ya, kita coba buat ya. Saya ada satu pertanyaan demikian, kurang lebih ya. Malamku Namo Buddhaya, tadi lihat di YouTube koreksi yang kemarin saya tanya. Jadi Leo tiap mulai meminta ambil Tisarana, Sila, Metta, Karuna, Mudita, UPK, Aspirasi Agung. Tisarana, Sila, dan Aspirasi Agung sudah tahu apa yang mau diucapkan. Bagaimana mengambil Metta, Karuna, Mudita, UPK? Terima kasih waktunya. Jadi Tisarana, Sila itu Anda bisa bacakan yang Gatha Tisarana dan Pancasila Gatha biasa atau sila yang sebanyak mungkin yang Anda bisa ambil. Kalau nggak, arahkan pikiran minimal kayak kalau saya pribadi biasa suka kayak misalnya 3-5. 3 ya sebenarnya nggak cuma itu tapi 3-5 gitu. 3 itu maksudnya selamanya saya berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. 5 itu saya mengambil latihan menghindari membunuh, mencuri, berzina, berbohong, minum minuman keras, mengkonsumsi zat pelemah kesadaran. Nah ya, jadi bisa dengan hanya awajana cita, pengarahan batin untuk upasaka upasika itu pengarahan batin sudah sila wisudi atau pemurnian sila. Jadi kalau bisa baca lengkap ya bagus, kalau enggak pun minimal itu 3-5. Langsung arahkan ke 3-5, maksudnya Tiratana, Tisarana, dan Pancasila misalnya minimal ya. Enggak minimal sih sila, bisa bahkan ambil 1 sila. Tapi ya bagusnya 5 ya. Tapi kekuatan daya melindungi 1 sila pun sudah sangat dahsyat, enggak bisa diremehkan ya. Kemudian aspirasi agung kan udah tahu ya. Ada di teksnya, ada di bagian komen yang dipin di audio yang judulnya ya, audio ya, yang YouTube ya, yang judulnya akses kekuatan mutlak semesta ya kayaknya ya. Nah untuk Metta, Karuna, Mudita, UPK itu bagaimana? Minimal satu arahkan hati pada satu kalimat ini ya. Apakah Pali? Pali lebih baik, kalau enggak di bahasa Indonesianya ya. Metta itu sabesata bawantu sukitata, biarlah semua makhluk hidup berbahagia. Itu sikap hatinya begitu. Nanti kalau udah terlatih, kalimat nggak diucap tapi sikap hatinya pun udah oke. Ya, Karuna, sabeduka pamucantu, biarlah terbebas dari segala derita ya. Biarlah terbebas penuh dari segala derita. Nah, atau biarlah semua makhluk bebas dari derita. Mudita, ya talada sampatido mawiga candu, biarlah semua makhluk tak terpisah dari segala kesejahteraan yang telah mereka dapatkan ya. UPK, kama saka, kami nggak bisa terjemahin ini dengan benar. Salah satu gambaran maknanya itu semua makhluk adalah pemilik kama mereka masing-masing, tapi ini terjemahannya kurang benar. Penjelasan palinya tuh wow sekali, itu tingkat tinggi. UPK itu dalam, luas, dan agung. Kalau ini disalahpahami bisa jadi kayak oh kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bukan itu, bukan. UPK itu sangat agung ya. Kapasitas kami nggak cukup untuk memahami dan membahasakannya. Tapi Kamasaka terjemahan yang tepat bukan begini. Bukan begini, cara penyampaiannya bukan begini. Kami pernah tanya guru kami, tapi udah dijelasin kami juga masih bingung. Untuk UPK, kapasitas belum cukup ya. Mungkin ini teksnya mungkin kami taruh di bagian komen juga yang pin ya. Nah kemudian ini ada yang lanjutin yang tadi itu, yang tentang ikrar sesat vegetarian ya. Dia ngomong kayak ini ke salah satu caretaker. Saya dulu pernah kasih tahu dia jangan sembarangan sumpah karena akan mengikat dia ke banyak kelahiran. Kasihan ya. Oh ya, anaknya dulu pernah makan gak VG langsung sakit perut hebat sampai masuk ICU, tekanan darahnya 200. Jadi mereka sangat trauma. Jadi yang anak dia yang satu ini ketakutan sekali karena waktu di RS dirawatnya banyak kabel, suntikan, dan sebagainya. Sayang sekali, anak ini di Goter, dia ketera caretaker ya. Jadi kalau dia salah makan kena hukum. Waktu itu saya aja ketemu Bante karena dia suka mimpi setiap malam ke alam lain. Bante suruh dia kasih tahu gurunya, suruh libur, suruh gurunya ketemu Bante aja. Sejak saat itu dia diam, dia bilang sama mamanya nggak bisa lihat apa-apa lagi.
Jadi sepertinya dia takut sama guardiansnya. Ini salah ya. Tapi saya berkahi biarlah karma baik dia melindunginya. Anaknya baik, lembut, bagus sifatnya, sayang teman atau guardiansnya itu sepertinya beda jalur. Itu bukan guardians ya. Let it go lah. Cuma saya sering cerita dhamma ke mereka, mereka suka sih. Bante bilang dia masih kecil, yang penting diperhatikan kalau ada yang aneh. Sekarang anaknya diem, kadang-kadang ada keceplosan sama mamanya. Ada foto anak ini? Tanya caretakernya ya. Ter, haruskah saya izin sama mamanya? Nggak enak. Silakan senyamannya aja. Karena terakhir dia dikasih tahu sama teman kita juga yang indigo, jangan sembarangan bawa anaknya, takut dilihat orang. Bentar ya Ter. Oke. Jelas nggak Ter? Yang paling kanan mamanya teman saya. Nah ini dikasih foto, memang ini anaknya gross banget. Ya. Mamanya juga gross lemah gitu. Anak perempuannya ini gross sangat parah. Ya, gross sangat parah. Wajar kalau dikerubuti setan. Orang yang bisa ya kalau elemen gross ya dikerubuti setan, kayak parasit gitu. Nah, jadi kami instruksikan kasih video perlindungan dari kuasa kegelapan. Kalau mau bebas dari cengkraman makhluk gelap. Oh ya, ngomong-ngomong, itu bukan guardians ya, kurang lebih lah ya. Yang kami sampaikan nggak kata per kata kadang. Itu bukan guardians, itu pencelaka, bukan pelindung. Jangan asal sebut. Guardians itu pelindung. Arahkan anak ini lepas makan malam. Jadi ada dua ya, ada pelindung, ada pencelaka ya. Arahkan anak ini lepas makan malam. Dia gross parah, maka wajar mudah dibully setan. Latih makan sekali duduk. Bangun Dhammacakka, banyakkan babi. Chanting Tisarana lagi dan lagi. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Nah, ini bisa ulang-ulang ya. Atau minimal ya namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya, namo buddhaya ya. Minta perlindungan pada Tiratana agar bebas dari makhluk gelap penyiksa. Lalu saya tanya, masih ada yang simpan formula pelepasan belenggu? Nah, ada yang kirimin ya. Jadi formula pelepasan belenggu ini sangat baik ya. Ke Anda yang ada ikatan, ada rasa takut dan sebagainya, bisa bacakan ini, bahkan walaupun sekali seumur hidup itu sudah sangat dahsyat ya. Apalagi kalau bisa sering-sering. Ini kekuatannya sangat dahsyat. Nggak ada belenggu, makhluk sihir, jampi-jampi dan sebagainya yang mampu bertahan dari ini. Untuk Ko Albert, Cileli yang Medan boleh kasih ini juga ya. Untuk selamanya saya berlindung kepada Buddha. Untuk selamanya saya berlindung kepada Dhamma. Untuk selamanya saya berlindung kepada Sangha. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Buddha. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Dhamma. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Sangha. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Buddha. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Dhamma. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Sangha. Dengan kekuatan seluruh jasa kebajikan, semua Buddha, semua Dhamma, semua Sangha, biarlah saya senantiasa terbebas dari segala ikatan, segala jerat, segala perangkap, segala kutuk, segala sumpah, segala ikrar, segala janji, segala mantra, segala sihir, segala kekuatan yang buruk, segala jampi-jampi. Biarlah saya senantiasa terbebas dari segala jalinan energi yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang buruk, yang tidak bersifat mendukung kemajuanku dalam Dhamma. Untuk selamanya saya berlindung kepada Buddha. Untuk selamanya saya berlindung kepada Dhamma. Untuk selamanya saya berlindung kepada Sangha. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Buddha. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Dhamma. Untuk selamanya saya mencari perlindungan di dalam Sangha. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Buddha. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Dhamma. Biarlah perlindungan terbit bagiku di dalam Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya perlindunganku. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah sesungguhnya pelindungku. Buddha is my master, truth is my Lord. Buddha is my master, truth is my Lord. Buddha is my master, truth is my Lord. Matahari terbit di ufuk timur, bulan bersinar penuh pada waktunya. Dengan kekuatan segala pernyataan kebenaran ini, biarlah segala kegelapan tersingkirkan selamanya. Biarlah segala kebaikan tersempurnakan segera. Nah, jadi itu konsep
Itu adalah formula pelepasan belenggu ya. Sangat powerful. Kami sudah pakai ini untuk bantu sangat banyak makhluk ya. Ada yang kalau nggak salah apa ya, saya agak lupa case-nya, satu orang kayaknya di Lampung ya. Kayaknya dia itu ada leluhurnya atau apa yang, atau pamannya atau siapa yang masukkan kayak kekuatan, gimana ngomongnya. Kalau saya nggak salah ceritanya itu, dia masukkan ilmu. Jadi kayak biasa kan nulis jimat gitu ya. Nah ini dituliskan ke tubuhnya. Jadi itu kayak ya nggak bagus. Itu tipe yang ilmu yang nggak bagus. Jadi akhirnya kami tanya mau lepas nggak? Kalau mau lepas minta gitu. Perlu nyatakan permintaan kepada kami untuk lepas. Jadi kami nggak masalah. Kenapa? Kadang bukan apa, malas. Kalau kita ikut campur tanpa alasan, itu makhluk-makhluknya bisa bawel gitu loh. Jadi buka mulut minta. Kayak, Leo tolong bantu bebaskan saya dari segala belenggu, segala jerat, dari segala yang tidak bermanfaat. Nah, kalau udah buka mulut begitu, dengan mudah kita beresin dan makhluk-makhluknya mau bawel juga lebih tahu diri gitu. Nah, jadi kita bukan takut, malas. Ya. Jadi begitu kami tuntun dia bacakan ini, kalau nggak salah, itu dia berasa terjadi sesuatu di struktur tubuh, di kondisi tubuhnya ya. Dan terutama di bagian punggung kalau nggak salah waktu itu. Udah agak lama kami lupa kisahnya. Nah, jadi habis itu ya beda jauh langsung seketika kondisi energi dan sebagainya, ya. Nah, Tera juga untuk waktu yang sangat lama kami coba bimbing dia, tapi kayak kok masih ya duri-duri yang sangat error, duri-duri racun yang nggak bisa dicabut. Saya kira itu karena kilesannya dia aja. Ternyata satu hari waktu blessing rumah orang baru tersadari dia ada jimat. Dia ada barang-barang yang dikasih orang atau apa, itu jimat. Nah, benda-benda itu begitu kami cek, wah, kekuatan kegelapannya itu luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Kayak bukan yang rata-rata di umum gitu loh. Dan itu barangnya kalau dilihat secara fisik ya mungkin kayak barang biasa gitu. Nah, begitu itu dibereskan seketika, kondisi energi, kondisi struktur elemen Terra itu berubah seketika. Dan dia juga berangsung berasa. Jadi jangan main-main dengan barang-barang begituan ya. Jangan anggap remeh. Mereka itu suka dianggap remeh. Nah, lalu dikasih tahu, udah dijawab di grup. Nah, Tera jawabin tentang yang temennya yang itu yang terjerat ikrar sesat vegetarian ya. Ikuan Tao. Bukan aliran Maitreya ya. Jangan menjelekkan nama Bodhisatta Metea, Buddha Metea nantinya. Itu menjijikkan alirannya ya. Iya Ter, saya barusan nonton video vegetarian itu. Sebaiknya nanti saya yang cerita langsung. Iya, bagus banget penjelasan Koleo. Ya ternyata mereka sekeluarga aktif di situ dulu ya, pantesan ngerti sumpah itu. Untung teman saya itu berubah, dia nggak ketat sama anaknya. Saya juga ini Tera, saya juga saya kurang lebih 10-an tahun di sana juga, makanya saya tahu sampahnya ajaran sesat itu. Saya sudah bilang, kalau mau sumpah pikir 1.000.000 kali. Kalau dia tetap mau jalannya dialah, kama dia. Untung saya mental ya. Kalau dulu kan ada tuh Ter pakai kartu anggota. Mereka bahkan gak mengakui Buddha Gotama. Ya ada letakkan rupang Buddha Gotama. Ini gak semua sih, ada yang mengakui ada yang enggak ya. Tapi baik mereka mengakui atau enggak ya, kalau mereka pegang ajaran sesat itu ya tetap sesat. Waisak tidak dianggap sama mereka. Ketika saya tanya sama Tien Chuan Tse-nya, panditanya, itu nggak layak disebut pandita. Pandita itu makhluk orang bijak, baru boleh disebut pandita. Ya. Kita bukan agama Buddha, tapi kita mila tatau. Sesat, jangan pakai kata mila sembarangan. Di sini saya syok dan merasa janggal. Itu ketika saya masih SMP. Jijik emang ada kartu anggota udah kayak member fitness aja. Ada pengajak dan penanggung. Saya pernah jelasin sama teman saya. Enak aja orang yang salah kita yang nanggung. Nah, kemudian ada caretaker lain nanya, selamat malam Bu Sarah, mau tanya, menurut ilmu elemen apakah subsadar kita bisa reprogramming? Aduh, saya kayak pertanyaan ini. Ya,
Maka saya tidak tahan ketemu kebanyakan pemula secara langsung lewat caretaker. Caretaker sangat filter energi mereka. Itu kayak aduh. Jadi kami jawabnya, itu yang kami prioritas lakukan. Kan kami pernah bahas ada yang unconscious, subconscious, conscious, dan superconscious. Superconscious itu sama di Vipassana. Samatha Vipassana. Lanjut yang tadi itu. Untung dulu saya nggak pernah jadi penanggung. Cuma pernah jadi pengajak satu orang kalau nggak salah. Sebagai informasi, dulu kami mengajak dan kalau nggak salah mengajak, menjerumuskan, menyesatkan sangat banyak orang di aliran itu. Makanya untuk menebus segala kesalahan penyesatan kami di masa lalu, kami sekarang gamblang sekali. Ini sesat, ini benar. Ini ajaran Buddha yang sesungguhnya, itu sesat. Ikuantao sesat, vegetarian sesat, Lu Shengyan sesat, Lu Taijang sesat, Mahayana, Tantrayana sesat, Karmapa sesat, Dalai Lama sesat. Banyak sekali yang sesat. Pokok kau datang dari Taiwan, dari Cina, hati-hati deh. Ya karena kami terjerat begitu lama dan menyesatkan banyak makhluk. Itu karma buruknya dahsyat sekali. Maka sekarang kami tebus, netralisir dengan pacatika dhamma, dengan dhamma yang berlawanan, yaitu di 7 kama. Kama meluruskan pandangan sesat, meluruskan pandangan, ya. Jadi orang mau berubah atau enggak, kami enggak terlalu urus. Yang penting kami udah deklarasikan ini sesat, ini lurus. Nah itu sudah kama baik dahsyatnya sudah terjadi. Kami enggak perlu maksa orang mau berubah atau enggak, itu urusan mereka. Mereka berubah bagus, enggak biarin. Yang penting kama sudah kami tanam, yang untung kami. Whatever I do it for me. Mau kamu berubah atau enggak, mau kamu sadar atau enggak, itu urusanmu. Kami lakukan kama baik yang menguntungkan untuk kami, yaitu kami deklarasikan sesat sebagai sesat, lurus sebagai lurus. Sesat kenapa dibilang sesat? Karena ujungnya itu siksaan mengerikan. Alam bawah ngeri, buka mata lihat sendiri. Nanti kalau udah belajar bisa buka mata, Anda bisa cek buah dari perbuatan ini akan menyebabkan kelahiran, kemenjadian di alam mana. Nanti bisa lihat. Pegang aja, misalnya kalau, bukan, saya nggak suruh pegang. Kalau seorang pegang konsep vegetarian itu baik. Nah, lalu dia cek pancakanda saat ini, lalu arahkan untuk bisa cek pancakanda masa depan kayak, karena kama mencengkram, memegang, atau bahkan menyentuh, menyetujui halus konsep ini di pikiran, kama ini akan menyebabkan kelahiran di alam mana. Lihat aja, mustahil alam manusia bahkan. Mustahil. Itu hukum alam. Nah, jadi dia cuma pernah jadi pengajak satu orang kalau nggak salah. Padahal saya juga kurang jelas. Tera bilang suruh orang yang CC aja itu keluar dari penjara neraka itu. Nggak ingat lagi Ter siapa waktu SD atau SMP, lupa. Saya pun lupa ngajak atau cuma dipakai namanya. Banyak dari kita juga dulunya adalah simpatisan Mara. Saya juga dulu banyak kekeliruan mengenai ajaran Buddha. Karena tidak belajar Tipitaka, tapi dengar katanya, kata suhu inilah, kata Romo inilah, kata Koko inilah, bla bla bla. Kalau saya mental banget, cuma datang sembahyang, sujud, pulang, pokoknya nggak dapat feel. Malahan saya suka Katolik waktu SMA lebih mengena. Sama ya. Tera, makanya sekarang kalau saya lihat ada yang tersesat, saya berusaha bantu sebisanya. Koleo banyak ajarin saya mengenai hal ini karena sama-sama sesat dulu. Sama-sama pernah sesat. Ini omongan saya. Akhirnya pengetahuan jadi terbuka bagi mata yang buta ini. Minimal tahu mana benar, mana salah. Iya kasihan ya Ter, saya cuma bisa jelasin ke teman saya ini karena orangnya lumayan open minded. Nah kalau yang lainnya saya kabur aja Ter. Kita berkahi dan meta aja ke mereka. Semoga nanti cepat sadar. Suami saya nih Mahayana. Tera bilang kirimin video-video ada cara. Tapi saya damai aja biar nanti dia tertarik sendiri. Kawan anak saya sudah ajarkan sedikit-sedikit sila dan meditasi rutin. Lingkungan saya banyak Maitreya tahu, Mahayana. Ikuan tahu Maitreya terlalu bagus untuk mereka, buat mereka. Oh iya betul, lupa saya. Ajaran mereka melecehkan Bodhisatta Metea. Nah, saya juga kasih tahu Metea belum datang. Metea yang benar, bukan Maitreya. Kasih kita. Nah, dia dengar sih, tapi saya cuma bilang terserah kamu sendiri membuktikan. Sila juga saya kasih tahu. Memang sesat mereka, nggak usah jauh-jauh. Mereka bikin rupang Metea itu orang gemuk, perut buncit, suka ketawa-ketawa. Itu menjijikkan banget. Bodhisatta dibuat jadi gambaran makhluk dungu obesitas begitu. Semua Buddha, tidak ada yang terlalu kurus, tidak ada yang terlalu gemuk. Semua Buddha, tidak ada yang tertawa, buka mulut, tidak ada. Semua maksimum senyum, nampak ujung gigi. Itu ciri dari sama-sama Buddha.
Jadi lumayan berubah pandangannya. Kalau ada lihat Rupang begitu, singkirkan dari rumah kita. Istilahnya udah catut nama orang, dia juga yang buat patung versi mereka. Ngaco lagi. Di rumah saya ada ter, dapat hadiah dari teman suami, dia bawa dari Nanjing. Saya taruh biasa aja. Saya cuek ter, yang penting saya latihan. Suami juga nggak ngerti Rupang itu. Rupang Maitreya maksudnya. Kalau bisa Rupang itu disingkirkan C, bukan C, salah. Rupang Petapa Gendut itu bukan Rupang Maitreya. Ini Rupang Bodhisatta Metea. Jadi ada foto yang Tera kasih ya. Jauh lebih anggun, berkarisma dan bijak dibandingkan patung petapa gendut yang ketawa ngakak, perut besar buncit, bawa kantong besar di belakang. Lebih mirip badut dibanding Buddha. Nah, jadi ada buku yang judulnya Bagaimana Saya Melepaskan Diri dari Yi Guan Tao. Itu buku bagus untuk dibaca. Kalau yang mau bukunya silakan bisa minta ya. Hubungi WhatsApp kami aja atau caretaker ya. Nah, termasuk banyak memang jumlah pengikutnya yang Yi Guan Tao. Produk ajaran agama dari Cina dan Taiwan memang biasa banyak yang nggak beres. Nah, ada pengalaman lucu, ya ini nggak bisa over generalize, tapi ya begitulah ya. Terutama ini dalam referensi arahnya ke yang Ikuan Tao begitu. Itu dari Taiwan. Ya. Tapi akarnya tuh dari Cina. Ya. Lalu yang lain, anggota tim yang lain, ada pengalaman lucu pas festival Borobudur kemarin soal ekspor keyakinan dan pengikut yang dari Taiwan ini. Entah kapan ku ceritakan. Di sini aja Kak pakai voice note. Enggak lah, itu perlu diskusi. Hanya saja dari cara makan berantakan. Itu grup-grup dari Taiwan. Tapi sokongan duit mereka rasanya cukup besar. Memang besar karena ada bisnis makanan vegetarian di belakangnya, bisnis restoran vegetarian. Nggak kurasa lebih dari itu. Tapi terlalu jauh kalau bicara money laundry. Maksudku nggak ada bukti. Nah lalu ini anggota tim caretaker lain yang jenius ya. Grup-grup pemberontak Cina pada lari ke Taiwan lalu menggalang kekuatan dan mencoba merebut kembali kekuasaan. Mereka suka menyusup ke pemerintahan, tidak pure motif spiritual, aroma haus kekuasaan kental. Itu ada motif politiknya, perlu hati-hati. Nah, lalu yang tadi bilang, Albert kamu pinter banget. Makasih Kak, Dhamma power, never our power. Nah, formula pelepasan belenggu itu nanti bisa lihat di bagian komennya. Itu di caretaker, kemudian jadi istilahnya patung-patung yang aliran sesat itu jangan Anda pikir nggak apa-apa ada di sana. Anda melihat atau bahkan mendengar nama dari makhluk yang gross, itu elemen internal Anda udah gross. Apalagi melihat, apalagi asosiasi dengan simbol atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Maka lebih bagus itu semua dibereskan. Kalau Anda nggak tahu cara beresinnya, kasihkan ke Tera. Hubungi Tera ya. Hubungi nomor WhatsApp kami untuk tanya Tera nomornya berapa. Nah, Anda yang di Jakarta Anda bisa kasih ke dia atau minta dia datang mengambil, dia dengan senang hati karena dia tahu kama baiknya berapa dahsyat. Kalau dia sempat ya, karena kadang dia juga mungkin sibuk. Atau kalau bisa ya digosen, atau yang di luar daerah dikirim juga bisa ya. Nggak usah di packing susah-susah, yang packing standar saja. Kalaupun hancur saat pengiriman nggak apa-apa, itu mempermudah Tera ya. Nah, jadi kami sampaikan di grup, apabila ada patung-patung ajaran sesat di rumah Anda, silakan singkirkan. Ajaran sesat di sini terutama yang mengaku ajaran Buddha padahal bukan ya. Jangan diberikan ke orang lain, sama saja beri racun dan jerat. Jangan kasih ke kelenteng lah, kemana, itu nanti menjerat yang lain. Serahkan kepada Tera untuk di-handle. Dia tahu bagaimana handle-nya. Patung Kuan Im, petapa obesitas, dan sebagainya. Tera bilang, di Jakarta dan sekitarnya silakan arahkan ke saya ya. Saya bantu handle beresin racun jenis ini. Saya ralat. Yang luar daerah juga dikirimkan saja. Gak perlu packing aman-aman. Hancur saat pengiriman justru baik, mempermudah Tera. Lalu Tera menunjukkan satu rangkaian tulisan yang kayak ini produk yang kayak misalnya dasar samadhi, penyadaran postur tubuh dengan sistem kombinasi aktif jasmani ya. Istilah ini keluaran yang ada suka tulis apa jalan mulia satu apa gitu berunsur 8 gitu. Ini kayaknya yang Bakom punya. Nah, ini ajaran sesat. Ini penyimpang ajaran murni Tathagata ya. Jadi kami tulis, ini karya sesat. Bila lihat silakan kasihkan, kirimkan pada Tera untuk dibereskan sesuai Dhamma. Oke, nah lalu Tera bilang, silakan ya, luar kota, luar pulau, dan luar negeri juga boleh kirim ke saya.
Nah, ada case sih anak yang matanya gelap gitu. Nah, lalu ada yang pasang muka terkejut kayak, sepertinya saya tahu ini teknik siapa, banyak yang ikut retret. Saya dengar katanya Bante ini kembangkan sendiri teknik ini, masih pro kontra. Teman saya ada ikut retret ini, entah sama atau tidak. Bisa 100-200 yang ikut, katanya bisa menyembuhkan banyak sakit. Aduh, mau menyembuhkan banyak sakit mah banyak meditasi apapun bisa dipakai, nyaris meditasi apapun bisa dipakai. Ini Bante ini nih berkali-kali meminta kami untuk ngikut dia. Kalau nggak salah mau dijadiin muridnya dan kayak mau diajarin bener-bener teknik ini. Saya mah, aduh, udah belajar Abhidhamma bahkan sedikit, begitu lihat aja ini orang error. Saya hormati semua sila bikunya, tapi biku ini menyimpang. Biku ini mengajarkan ajaran sesat, bukan ajaran Buddha. Yang tempatnya di Bakum. Ya, nanti ada yang bertanya tentang ini. Jadi kayak pas sekali momennya. Ada yang nanya, oh Rupang Kuan Im juga sesat ya Leo? Bagaimana sudah tradisi dari orang tua kita masih ada sembahyang di rumah mereka? Yang Rupang atau apapun yang sesat, kalau itu milik orang jangan dirampas lalu dihancurin. Itu nggak bisa, itu menghancurkan properti orang. Bisa bisa melanggar adinadana weramani atau menghindari mencuri. Karena kalau itu properti orang kita nggak ada hak. Tapi coba dapatkan cara untuk jadikan itu milik Anda. Ownership-nya Anda, maka bebas Anda mau apain. Jadi punya orang tua jangan dirampas lalu dihancurin, bukan. Diminta dulu. Orang tua udah minta, udah kasih, dia mau ini boleh minta kasih saya enggak? Boleh. Begitu udah boleh, nah, itu Anda bisa ambil lalu terserah Anda mau ngapain. Jadi jangan pernah bakar kayak barang milik orang, buku-buku orang lain, kitab-kitab sesat walaupun ya, atau merampas kayak merampas minuman keras, lalu CD-CD atau majalah-majalah yang pornografi lalu dihancurkan. Menghancurkan benda-benda itu tanpa kebencian, tapi dengan pemahaman seperti menyingkirkan paku di jalan, menyingkirkan pecahan kaca di pantai agar tidak melukai kaki anak-anak, itu bagus, tanpa kebencian. Tapi ingat, jangan main rampas, jangan main curi. Kalau orang di Cina dulu ya, ada banyak catatan di Cina, bagaimana orang-orang dulu, mereka walaupun miskin kadang, mereka kumpulkan uang untuk beli novel atau tulisan gambar-gambar, tulisan-tulisan pornografi. Di Cina banyak sekali dulu. Lalu untuk apa ya? Jangan dilihat, lalu dibakar. Apa yang terjadi? Mereka jadi pejabat, diangkat jadi pejabat. Kenapa? Ada dewa yang laporkan itu. Jadi banyak dewa, karena itu karma baiknya luar biasa dahsyat, karena itu menyesatkan sangat banyak makhluk, mencelakakan sangat banyak makhluk. Jadi kalau kita bakar atau kita hancurkan yang benda-benda sesat seperti itu menyelamatkan sangat banyak pihak, minimal 3 pihak. Pihak yang akan membaca, pihak yang menyebarkan, pihak yang menulis ajaran itu. Ya. Dan tentunya kita memberkahi diri kita dengan sangat dahsyat, dengan karma baik yang luar biasa besar. Tapi kalau Anda ragu ini ajarannya benar atau enggak, silakan tanya ke kami. Ya. Kami udah membereskan sangat banyak. Nah, ada yang nanya. Dan juga saya pernah dikirim VCD tentang Lee Chun Hong yang dari Australia. Sering baca totem orang dan ajak baca mantra-mantra Mahayana. Sampai ditulis dalam kertas yang dibakar banyak sekali untuk buang karma buruk, kata Lee Chun Hong itu. Ini orang sesat. Orang yang luar biasa sesat. Ya. Jadi jangan diikuti. Istilah gini. Kalau orang mau ngomong, aduh si Hadacara Leo Pratama itu dia semuanya dia bilang sesat. Dia cuma mau orang ikut dia. Enggak, halo, tenang. Pernyataan kami udah sangat jelas. Kami nggak niat kumpulin pengikut. Hati belum murni, tapi kami sangat jijik dengan tendensi untuk yang lain sesat ikut saya. Bukan gitu. Pelajari Dhamma sejati. Mau ikut kami, nggak ikut kami, pusing amat. Kami nggak minta sumbangan, nggak minta apa kok. Ya, jadi kami nggak ada urusan dengan yang seperti itu. Kami sangat miskin dalam karma baik. Ada tujuan yang mau kami capai, arahata. Kami mau bebas dari lahir mati. Nggak mau lagi ada tubuh berikutnya. Kau bisa cepat sedikit arahata, cepat sedikit parinibbana bagi kami. Jadi nggak pusing lah yang begini-begini. Nah, semakin kami deklarasikan ini benar, ini salah, maka pengetahuan akan kebenaran dan kesesatan itu makin gamblang bagi kami. Maka awija bisa hancur dengan lebih cepat. Makanya kami sampaikan. Nggak, yang Lee Chun Hong ini sesat sekali.
Nah, lalu si Tera nanya, masih ada Pak? Kalau ada kasih ke saya semua ya, plus patung-patung lainnya. Jadi ajaran mereka, CD-CD-nya, silakan dikirimkan ke Tera. Tapi maksudnya Anda kirim ke Tera, jangan dikembalikan kalau udah milik Anda, itu kama baik dahsyat. Anda kasih ke Tera dengan niat berikan pada Tera untuk Tera bereskan berdasar Dhamma, sesuai Dhamma. Jadi Tera, sebelum kamu bereskan, kamu nanya dulu orang ya, ini udah kasih ke kamu, ngerti nggak? Karena kalau ownership-nya belum dilepas, kamu hancurin. Kalau ownernya, pemilik dari CD atau itunya nggak mengizinkanmu, itu nanti perlu dibayar gitu, perlu jadi kayak hutang. Nah, itu repot. Jadi kalau Anda udah dapat yang gratisan begitu, kama baik dahsyat ya. Jadi kalau Anda lihat yang ada karya-karya yang berhubungan sama Kuan Im gitu ya, ada gambar Kuan Im, kitab tentang Kuan Im atau apapun yang sesat yang mengaku ajaran Buddha, kasihkan ke Tera. Lepas kepemilikannya ya. Ada VCD-nya tapi dalam bahasa Mandarin yang saya kurang mengerti isinya, nggak usah pusing lah kalau orang itu udah jelas banget. Nanti saya kirim balik VCD-nya ya Tera, ya kirim ke saya. Baik, nanti minta alamatnya ya Tera, ya silakan. Nah, jadi Tera, kami udah ajarkan tentang bagaimana membereskan benda-benda sampah ini, benda-benda sesat ini berdasar Dhamma. Jadi ada pakai kekuatan elemen ya. Ilmu elemen bisa bereskan itu dengan mudah. Oke, kok model begini, ya. Entah kenapa kata-kata petapa dungu obesitas tercetus, tapi humor itu ini lucu. Iya lucu, tapi jangan ngejek niatnya. Memang sih, itu deklarasi gitu. Nah, ada yang bertanya demikian. Salam kenal Leo, saya bla 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 dari Surabaya, Buddhis 47 tahun. Saya tertarik tentang pembabaran ilmu elemen dari beberapa video di YouTube. Beberapa lama ini, kurang lebih 1 bulan berusaha untuk melatih makan sekali duduk. Ya mungkin ada beberapa hari yang termasuk Wikala Bojana. Weramani ya, bukan cuma Wikala Bojana. Wikala Bojana artinya makan di waktu yang salah. Bojana makanan, Wikala, kala itu waktu, Wikala waktu yang salah. Wikala Bojana Weramani. Weramani artinya menghindari. Jadi jangan bilang saya melatih panatipata. Artinya saya melatih pembunuhan gitu. Saya melatih panatipata Weramani, minimal itu. Saya melatih penghindaran pembunuhan, oke? Saya melatih Wikala Bojana Weramani ya. Penghindaran makan di waktu salah. Juga berlatih 7 latihan dasar. Ini kurang lebih, kadang kami perbaiki teksnya ya. Malam biasanya saya tidak makan sama sekali. Boleh tanya saya termasuk dominan elemen apa dan elemen apa yang gross? Ketika kami lihat gambar fotonya itu, sangat baik sahabat. Nah, kami sampaikan. Most of the time, pemula kami langsung arahkan ke caretaker. Tapi ini kami sampaikan, Anda makhluk dengan bawaan potensi yang baik. Kemungkinan belum lama jadi petapa. Kelahiran petapa ini. Mungkin masih sangat dekat kalau bukan min 1 kelahiran ini. Silakan lanjutkan dengan tim kami ya. Lalu dia tanya, izinkan saya bertanya satu hal menyangkut latihan meditasi yang saya lakukan. 3 tahun belakangan ini saya beberapa kali ikut retret di Bakom Puncak bersama anak-anak, sukhesikarma.com. Ini sesat. Di sana yang diajarkan vipassana aktif jasmani, udah sesat Buddha nggak ngajarin yang kayak gitu, suka buat istilah sendiri-sendiri. Dan istilahnya menyimpang lagi dari kaidah Dhamma. Emang ada vipassana pasif? Memang kami merasakan ini saya bukan mencela yang ngomong ya, yang ngomong ini korban. Jadi dia kasihan ya. Kami mencela yang buat kayak ginian. Sok pintar ini. Ini sok pintar yang dungu. Memang kami merasakan manfaat juga sih. Aduh, kamu meditasi apapun, meditasi tai cicak pun bisa manfaat dahsyat kalau dilakukan dengan benar. Tapi pertanyaannya, itu bisa membawa pada tujuan dari ajaran Buddha atau enggak? Ketanpa matian atau enggak? Nibbana atau enggak? Itu. Kalau cuma mau, merasa manfaat, merasa lebih sesat, meditasi tai cicak juga bisa. Jangankan itu, daripada meditasi vipassana yang diajarin di Bakom itu, lebih bagus latih meditasi tai cicak dengan benar. Kalau meditasi tai cicak dilakukan dengan benar, seorang bisa capai anagami. Kenapa? Tai cicak itu apa? Emangnya Buddha pernah ajarin? Kalau bilang enggak, itu yang bodoh. Yang bilang Buddha tidak pernah ajarin itu yang bodoh. Kenapa? Karisang. Karisang itu apa? Kotoran. Ajatawa bahirawa. Internal maupun eksternal. Jadi kotoran cicak itu bisa dijadikan merupakan satu cabang turunan dari 2 tingsekara. 32 bagian tubuh. Bagian kotoran, karisang. Jadi kalau dilakukan, kembangkan dengan benar, masuk asubha bawana itu. Kalau dikembangkan dengan benar bisa capai jhana 1.
Jana 1 kemudian kembangkan ke Vipassana bisa capai sampai Anagami. Minimal ya. Nah, kemudian kami kurang pelajari kalau nggak salah Asubha Bawana itu yang dari 2 Tingsakara bisa bantu sampai Anagami. Apa bisa araha dengan meditasi yang sama lalu di Vipassanain kami kurang pasti. Tapi Anagami itu pasti bisa. Ya. Lalu bisa dilanjutkan dengan objek meditasi lain karena udah lebih mudah. Tapi yang membuat kami bingung, ada 2 pendapat yang beredar, di mana satu mengatakan harus melalui samatha, seperti yang Leo juga katakan, halo, kami tidak ada harus, perlu melalui samatha. Yang satu lagi berpendapat bisa Vipassana dulu, mustahil bisa Vipassana dulu. Yang pertama, nggak penting, apa yang Leo katakan tuh nggak penting, tolong dicek, bukan siapa yang mengatakan, tapi berdasar Tipitaka nggak, berdasar Dhamma Winaya nggak. Oke, jadi gini, kami sudah mengembangkan aneka macam jana. Dan sedikit basic Vipassana ada. Walaupun kualitas belum memuaskan, makanya kami masih cari guru. Tapi orang itu yang lagi dan lagi meminta kami untuk ngikutin retretnya, mau diajarin dan apa, enggak. Dia nggak becus, dia nggak qualified bahkan untuk jadi guru. Mungkin samatha pun nggak becus, apalagi Vipassana boro-boro, sesat malah. Sesat parah. Masa kami mau full lotus dibilang nggak boleh full lotus? Itu dungu banget dia. Ya, kami hormati jubah. Kami hormati sila, tapi pandangan salahnya itu yang kami jadikan arah mana, jadikan objek. Itu yang kami hit, itu yang salah, pandangan salah yang salah. Yang satu lagi berpendapat bisa Vipassana dulu. Aduh sesat, enggak ada, mustahil bisa Vipassana dulu. Orang yang bilang bisa Vipassana tanpa samatha, itu jelas dia nggak ngerti Vipassana sejati itu apa. Jadi bukan karena kami bisa Vipassana lalu kami bilang nggak bisa Vipassana tanpa samatha. Kalau kami mencela dhamma, menyebabkan halangan bagi banyak makhluk, mempersulit makhluk untuk Vipassana, itu Vipassana kami bisa rontok. Jadi mustahil kami sembarang ngomong. Ini nggak main-main, karma buruknya kalau salah ngomong. Untuk bisa Vipassana, seorang perlu lihat nama rupa. Untuk bisa lihat nama rupa yang menyusun, nama kalapa, rupa kalapa, itu perlu cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan itu terbit karena samatha. Oke, jadi mustahil tanpa samatha. Cuma di sini kelihatan salah pahamnya. Memang di Sutta Anapanasati dia bilang ya, memang di Sutta Anapanasati dituliskan sepertinya melalui samatha sampai ke jana baru ke Vipassana. Tapi di Susima Sutta diceritakan bahkan biku-biku yang mencapai arahaya itu tidak mempunyai kemampuan abinya juga tidak mencapai jana. Halo, tolong ini akibat belajar setengah-setengah, belajar sedikit-sedikit, belajar sama pemeleset-pemeleset, belajar sama penyimpang-penyimpang ajaran. Biasanya ini yang suka sok-sok nggak baca kata-kata, nggak baca kitab penjabar. Oke? Tapi ada juga yang udah baca kitab penjabar lalu nyimpang-nyimpangin sesuka hati. Banyak. Yang jalur Mahasi lah hati-hati. Mahasi itu, aduh. Saya nggak tahu pencapaiannya bagaimana. Tapi ajaran di aspek yang dia ngajarin kembang kempis perut, itu sesat. Dan lihat ya, araha itu nggak bisa marah. Kalau nggak salah, Anda bisa lihat foto Mahasi. Itu sampai udah tua juga mukanya masih penuh kemarahan. Kita nggak bisa bilang kalau mukanya penuh kemarahan sudah pasti banyak dosa hetu di hatinya. Karena ada orang yang memang mukanya penuh kemarahan tapi hatinya bersih dari noda kebencian. Saya tidak tahu terakhirnya beliau bertobat atau tidak. Tapi yang pasti selama seorang pegang bahwa meditasi kembang kempis perut yang diajarkan dengan gaya Mahasi itu adalah Vipassana, itu sesat sempurna. Mustahil bisa capai Arya. Mustahil. Menyatakan yang bukan ajaran Buddha sebagai ajaran Buddha itu bisa alam bawah dengan mudahnya. Tolong bisa jelasin supaya saya bisa berlatih di jalan yang benar. Karena dia santun, humble, makanya kami tanggapi. Ya. Jadi perlu paham, samatha itu bukan tentang jana saja. Samatha, jadi ada 3. Ada 4 yang minimal seorang perlu paham. Ada parikama, upacara, apana samadhi. Oke, kemudian ada Khanika Samadhi. Nah, lalu nanti dia bilang, iya kami juga ada bahas Khanika Samadhi. Hei, yang grup Mahasi itu suka sembarang pleset-pleset kan. Khanika Samadhi akhirnya dia arahkan definisinya tuh dia suka lenceng-lenceng kan. Ini gaya Mara dan grupnya. Jadi hati-hati, yang grup Mahasi itu hati-hatilah. Mahasi, Goenka itu aduh sesatnya habis-habisan. Itu mereka terbit untuk derita bagi banyak makhluk, untuk menyesatkan sangat banyak makhluk. Jadi hati-hati. Balik ke Tipitaka. Bukan dengarkan Leo Pratamaya. Bukan. Tipitaka. Mula kata. Belajar Pali.
Intinya janganlah dari yang Mahasi, dari Sayadaw Pandita, dari grup-grup mereka itu hati-hatilah. Pokoknya ada hubungan sama Mahasi, hati-hati. Hati-hati dengan sangat hati-hatinya. Ya. Mahayana itu sesatnya jelas bagi yang belajar Tipitaka. Tapi yang Mahasi, sesatnya kurang jelas. Kecuali bagi yang sudah kembangkan mata untuk melihat. Mudah itu lihatnya. Yang mana ajaran sesat, ajaran Buddha itu mudah sekali. Jadi jangan pikir apapun yang datang dari Theravada, dalam label Theravada itu udah aman. Apa yang datang dari yang pakai jubah biku, jubah Theravada itu udah benar. Kalau yang datangnya dari jubah Mahayana udah pasti sesat. Ya. Tapi jubahnya Theravada bukan berarti dia Theravada. Seorang itu Theravada atau enggak, itu tergantung jenis pandangan apa yang dia pegang di hatinya. Sesuai dengan Tipitaka atau tidak. Kalau tidak, hati-hati. Jadi zaman dulu, yang aliran Mahasanggika Wajiputaka, aliran sesat pecahan itu, mereka bukan aliran ajaran Buddha. Ajaran Buddha tidak ada aliran. Ajaran Buddha itu ajaran Buddha selesai. Yang disebut aliran itu udah sesat punya. Yang memisahkan diri dari ajaran mula. Ya. Jadi, dulu yang ajaran-ajaran sesat itu, penyimpang itu, mereka juga jubahnya sama persis bisa dibilang. Until one extent. Ya. Jubahnya bisa sama persis, tapi dari penampilan nggak bisa diketahui. Tapi pandangan yang dipegang di hatinya, nah itu. Yang disebut Theravada itu yang menjunjung Tipitaka, Dhamma dan Vinaya sebagai guru, sebagai patokan. Kalau yang junjung Sanskrit punya sesat. Kalau junjung apalagi cuma omongan biku-biku tertentu, hati-hatilah. Dan menyimpang dari Dhamma Vinaya, hati-hati. Kami udah kenyang disesatkan sana-sini sepanjang hidup ini. Dan kami orangnya itu maunya bebas. Mau cepat, mau bebas. Jadi astaga ini sesat, astaga ini sesat, astaga ini sesat. Aduh, Mahayana, Tantra lah, aduh, Ikwantau lah, Jen lah, Mahasi lah, inilah, itulah, banyak sekali. Aliran Thai lah, inilah, itu. Kami nyatakan ini untuk menghemat waktu banyak makhluk. Bukannya untuk hancurkan mereka, nggak usah support mereka, bukan begitu. Kalau Anda mau berdana, dana ke grup PAOK sebagai sangga itu masih bagus. Tapi kami bahkan untuk PAOK pun dana oke. Selebihnya hati-hatilah. Sama PAOK juga hati-hati. Semua yang dari PAOK juga hati-hatilah. Hati-hati. Perlu sangat hati-hati. Walaupun memang di antara semua yang kami pelajari, ada beberapa biku yang baik di PAOK. Ada beberapa biku yang bijak di PAOK. Ada beberapa biku yang cukup mengagumkan di PAOK. Tapi kami tidak bilang PAOK bagus semua, enggak. Sangat enggak. Kalau bisa malah jangan sebut nama PAOK depan kami. Tapi ada beberapa biku yang mulia di sana. Dan biasanya mereka sangat jauh dari politik-politiknya lah, yang people dalam tanda kutip people in power-nya, politik lah ya. Jadi kami sangat menghormati sangga, kami sangat mencintai jubah, mencintai sila biku. Tapi pandangan sesat yang dipegang, pandangan salah, pandangan ekstrim yang dipegang itu nggak bisa. Itu menodai ajaran, itu merusak ajaran. Ya. Jadi kalau Anda tanya, sekarang aliran mana yang bisa dipercaya? Halo, kalau ada, kami udah bergabung di sana. Sederhana. Kami ngecek terus, kami periksa terus. Ada yang lebih baik kami ini. Sekarang kami lagi nyari guru. Nggak usah ngomong tentang Ajahn Brahm lah, tentang yang Thailand. Yang Thailand udah nggak usah ngomong sama kami lah. Ya, Sri Lanka juga nggak usah lah ngomong sama kami. Sri Lanka masih ada harapan sih. Kemungkinan masih ada biku yang bagus. Cuma lebih sulit ditemukan. Mungkin di hutan-hutannya. Ya. Ya, jadi kalau yang maksud saya adalah yang terkenal secara general ya, yang ajan-ajan yang terkenal itu, apalagi orang barat, amit-amit lah ya. With all respect pada dhamma yang mereka junjung, amit-amit kalau yang udah pandangan sesat. Yang bisa bilang, kalau jadi parameter sederhana kalau itu orang barat. Dia akui abhidhamma dan atthakatha enggak? Kalau enggak, sampah. Kalau dia mengatakan abhidhamma atau atthakatha bukan ajaran Buddha, itu sampah. Sampah. Mau berjubah atau enggak, itu sampah. Pandangannya yang sampah. Jubah tidak pernah sampah. Jangan salah paham. Ya. Jadi,
Nah, jadi perlu paham. Minimal perlu paham 3, parikama, upacara, dan apana samadhi. Itu samatha. Parikama itu meditasi persiapan, preparation stage. Upacara itu udah dekat ya. Saya susah bahasakan ke Indonesia karena pengetahuan Pali, grammar, dan bahasa Indonesia sendiri kurang bagus ya. Upacara tuh kayak dekat atau tetangga gitu loh. Nah, apana itu penyerapan. Nah, itu jhana. Apana samadhi itu jhana. Nah, kalau seorang mau vipassana, minimal dia bisa ada 2. Kalau seorang mau capai arya, mau capai nibbana, ada 2 jalan. Dia bisa samathayanika atau sukha vipassaka. Samathayanika itu kayak mengendarai samatha. Ia yang menjadikan samatha sebagai kendaraannya. Nah, itu capai jhana. Capai apana samadhi. Tapi untuk sukha vipassaka, untuk kayak vipassana kering, tanpa jhana, itu minimal upacara samadhi. Berdasar samatha juga. Karena tidak paham dhamma yang halus dan dalam kayak gini, makanya banyak makhluk tersesatkan. Kasihan saya lihat yang tersesat itu, karena dulu saya disesatkan habis-habisan. Kayak kita itu dipaksa untuk tunduk pada otoritas dungu. Ini saya loh yang ngomong loh. Wasa saya berapa loh. Saya biku loh. Nggak bisa pakai gitu. Yang Buddha tunjuk jadi penggantinya itu siapa? Dhamma dan Vinaya. Mau biku 100.000 wasa pun kalau langgar Dhamma dan Vinaya, menyimpang dari Dhamma dan Vinaya, dia sampah. Kalau Buddha lihat, Buddha akan bisa panggil dia Moga Purisa. Makhluk kosong, makhluk tak berguna, manusia kosong, manusia tak berguna, manusia dungu. Belajar Vinaya Pitaka. Jadi yang akan menghancurkan Buddha Sasana, yang berkapasitas untuk menghancurkan Buddha Sasana itu bukan petapa agaliran lain, bukan upasaka-upasika, melainkan bhikkhu, melainkan manusia berjubah, manusia dungu yang berjubah. Baca itu ada di Sutta Pitaka. Moga Purisa yang berjubah, manusia dungu yang berjubah. Nah, yang di Bakum itu kalau selama dia masih pegang pandangan bahwa apa yang diajarkan tentang istilahnya penyadaran titik-titik itu di bahu lah, di pantat lah, di apa itu ajaran Buddha itu, dia sesat. Dia Moga Purisa, dia makhluk dungu. Dia manusia dungu, manusia kosong, manusia tak berguna, perusak ajaran, penghancur ajaran. Tak peduli muridnya ada berapa atau apa. Enggak peduli, bukan itu. Sesuai dhamma atau vinaya enggak. Itu melanggar. Ngerti enggak? Jadi, saya enggak bilang semua mesti jhana kok. Enggak. Jangan menyalahpahami apa yang saya sampaikan. Tidak. Samatha perlu. Samatha itu bisa apana samadhi atau upacara samadhi. Apana samadhi jhana. Upacara samadhi bukan jhana. Tanpa upacara samadhi, bahkan kalau upacara samadhi aja nggak ada, vipassana tuh nggak bisa. Karena untuk vipassana perlu cahaya terbit. Nah, member, cahaya apa sih? Member di grup kita itu banyak yang udah ada cahaya. Jadi pejam mata tuh terang, nggak gelap. Atau minimal tuh nggak gelap mutlak. Ada cahaya walaupun tipis. Nah itu belum meditasi secara intens. Dan lihat aja yang jalur Myanmar itu. Mereka suka pakai kekerasan. Makanya untuk dapat cahaya aja susah banget. Oke, jadi ya udahlah, kami udah puas dengan segala macam tipu daya dari dunia ini yang pakai label ini, label itu, sesat ini, sesat itu. Biasanya itu pada sibuk nyari ini aja, ya apa? Pengikut. Kenapa? Takut mati, takut kelaparan. Nah, kami kalau bisa lebih cepat bebas sudah dari antara manusia ini. Ini untuk kami. Kami nggak niat lama-lama di alam manusia ini. Ini alam yang sangat busuk, alam yang sangat kotor, sangat keji, sangat kotor. Ini karena kesialan lampau. Karena dulu kami nggak tahu alam manusia kayak gini. Tersesat oleh ikrar yang melenceng. Makanya jatuh ke sini. Ya, tapi memang penting sih. Kunjungan kali ini nggak sia-sia banget. Kunjungan singkat kali ini ke alam manusia sangat bantu kami untuk sadar, jangan jadi dewa yang lengah, mabuk, dungu. Karena kalau nggak lewat alam manusia mungkin nggak sadar seberapa mengerikannya samsara itu.
Karena memang di alam surga sangat mudah lengah. Kami nggak niat lama-lama alam manusia. Jadi tolonglah buka mata, buka hati Anda. Lihat yang bicara itu. Apa untungnya dia kalau saya ikuti nasihatnya, ajarannya. Gitu. Satu hal lagi, saat meditasi setelah sekitar 30 menitan, akhir-akhir ini badan saya bisa tersentak-sentak terus sampai kadang posisi duduk bisa berputar 180 derajat dan itu berlangsung terus. Kenapa ya terjadi hal tersebut padahal dulunya tidak terjadi? Nah, ini akibat dari latih meditasi yang error. Meditasi kembang kempis perut itu bukan hanya disebut meditasi buang air besar ya. Itu meditasi yang sangat berbahaya. Dia bukan cuma tak berguna, dia berbahaya. Ya, jadi dia bisa mengacaukan elemen karena dia dengan errornya fokus terutama hanya di satu elemen dan itu elemen paling berbahaya kalau gross angin. Itu mematikan. Makanya bisa ada gerakan-gerakan sentak-sentak. Itu angin gross. Angin udah gross sekali apalagi posisi dulu sampai mutar kayak gitu. Ini elemen udah gross. Kenapa ya terjadi hal tersebut padahal dulunya tidak terjadi? Kekacauan dan bencana. Itu perlu momentum, bangun momentum. Kalau Anda lanjutin lagi, kalau misalnya tewas tiba-tiba, ya nggak heran gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Satu, tidak ada harus. Tidak ada harus. Belajar yang benar. Tentang meditasi, tonton video istirahat hati, lalu para penerang dunia, lalu pembahasan Dhamma mendalam. Di sana Anda bisa dengarkan pembahasan sedikit tentang anapanasati yang sesuai dengan yang bagaimana Buddha ajarkan. Bukan Leo ajarkan atau siapa ajarkan. Siapa sih Leo itu? Nggak perlu didengerin omongannya. Tapi apa yang dia nyatakan kalau sesuai dengan kebenaran silakan ambil. Bagi yang mengharapkan manfaat. Demikian. Kemudian kita lihat. Nah, ada pertanyaan lagi. Waduh, saya ada. Dikasih saudara yang patung petapa gendut. Sama ada juga Semienfu. Apa termasuk kalau Semienfu itu? Nah, Semienfu itu jangan disebut Semienfu. Ya. Itu Mahabrahma kalau diarahkan. Kalau Anda memuja dia sebagai Brahma yang umum, itu bisa salah. Tapi kalau Anda arahkan, ini saya arahkan bahwa ini adalah Rupang Mahabrahma Sahampati. Silakan. Bagus malah. Kenapa? Mahabrahma Sahampati itu pada zaman Buddha dia itu anagami. Dan dia adalah pemberkah dunia ya, dia memberkahi semesta, semua makhluk di seluruh semesta raya itu berhutang budi sangat dahsyat padanya karena dia yang memohon Buddha untuk babarkan Dhamma. Ya, maka puja, layak dipuja karena dia anagami. Tapi jangan sebut Semienfo. Ya, bisa bilang Brahma Sahampati. Ya, sementara demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin beberapa waktu ini kami pikir cukup baik kalau bentuknya audio begini lebih mudah juga dan bisa mudah baca ya kalau ada pertanyaan di grup dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Bagi yang ini hanya untuk yang dewasa. Jadi tolong gunakan telinga Anda untuk mendengar melampaui kata-kata. Buka mata Anda untuk melihat melampaui bungkus kulit. Buka telinga Anda untuk mendengar melampaui kata-kata yang dipakai. Dengarkan suara hati kami, dengarkan maksud kami. Baca pikiran kami kalau bisa. Niat kami bahas ini apa? Demi pembebasan makhluk. Melalui terbebasnya makhluk dari pandangan salah, kami memberkahi diri kami dengan pembebasan diri kami dengan sangat signifikan. Oke, take care.